Silakan Bu Karidatul dan Ibu Putu untuk memulai kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi. selamat malam Ibu Farida. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Ya, selamat malam juga Bu Kuku. Alhamdulillah saya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bu Kuku Alhamdulillah. juga sehat ya. Alhamdulillah sehat Bu ya. Eh, Baiklah, pada malam hari ini kita akan melakukan sesi coaching Bu ya. Jadi yang mana sesi coaching Ya, ini kita akan menggunakan alur Tirta. Nah, jadi pertama kira-kira Bu, pada malam hari ini apa sih yang akan kita bicarakan? eh, kita akan membicarakan tentang proses pembelajaran yang kurang maksimal, Bu. Jadi proses pembelajaran yang kurang maksimal itu terkadang membuat saya juga kurang membuat anak-anak juga kurang maksimal dalam memahami materi seperti itu. Oke, jadi yang akan kita bahas nanti adalah proses pembelajaran yang kurang maksimal ya Bu ya. Ya, Eh, Baik, karena proses coaching kita ini singkat ya Bu. Jadi di akhir nanti apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita di malam hari ini Bu? saya ingin bagaimana supaya proses pembelajaran saya ketika ketika di kelas itu bisa berjalan maksimal sehingga siswa mudah pula memahami materi-materi yang sudah saya berikan kepada mereka seperti itu. Oke, baiklah. Jadi eh, kira-kira setelah Ibu ada tujuan tadi ingin apa namanya ingin pembelajaran tadi maksimal. Nah, kira-kira apa saja ciri-ciri dari pembelajaran yang menurut Ibu itu maksimal? Bisa dijelaskan, Bu? Kalau menurut saya pembelajaran yang maksimal itu salah satunya siswa dapat memahami materi-materi, kemudian bisa mengkondisikan kelas, itu menurut saya pembelajaran yang maksimal. Oke, jadi siswa bisa dikatakan maksimal itu adalah siswa itu paham materi, Bu ya. Kemudian siswa Ya, itu juga bisa mengkondisikan kelas seperti itu. Nah, kemudian eh, menurut Ibu kira-kira apa penyebabnya dari murid-murid Ibu itu yang belajarnya kurang maksimal Bu ketika di kelas? ya. Yang pertama mungkin terlalu banyaknya siswa di kelas. Itu ada 37 siswa. Jadi satu kelas itu mungkin banyak karakteristik yang harus saya pahami. Kemudian sarana prasarana karena sekolahan saya itu di desa, terutama yaitu buku terbatas. Karena juga dalam satu siswa itu bisa mendapatkan, ada yang mendapatkan satu buku, ada yang belum mendapatkan. Artinya ada yang satu meja itu satu buku, ada yang satu meja itu dua buku seperti itu. Jadi itu penyebab kurang maksimalnya. Sedangkan di pedesaan seperti di sekolahan saya ini jaringan internet, terus akses-akses untuk pelajaran itu masih sangat sulit. Kendalanya di situ untuk memaksimalkan belajar. Oke, ya Bu. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan bahwasanya penyebab dari belajar kurang maksimal itu diantaranya kemungkinan dari sumber ajarnya Bu ya. Jadi sumber Ya, ajar yang terbatas, mungkin karena banyaknya siswa, akhirnya mereka harus berbagi buku tadi seperti itu.
Nah, Ya. kemudian karena mungkin tempat tinggalnya mungkin masih di tempat pedesaan, jadi itu termasuk salah satu kendala juga untuk kita mencari referensi seperti itu, Bu, ya. Nah, kemudian jika dalam posisi pembelajaran Ibu sekarang itu kira-kira berada pada skala berapa, Bu? Kalau misalkan di antara 1 sampai 10. Kalau saat ini masih di skala 4. Skala 4, Karena Bu, ya. ya, karena menurut saya ya itu tadi kurang maksimalnya dalam proses pembelajaran. Saya inginnya dalam proses pembelajaran itu meskipun tidak 100% tuntas, akan tetapi setidaknya saya bisa memilih skala 7 gitu. Oke. Ya, baik. Jadi Ibu sudah punya harapan ke depan yang awalnya tadi 4, punya harapan besar agar menjadi 7, Bu, ya, seperti itu. Ya, ya. Kemudian apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya selanjutnya, saya ingin memperbaiki proses pembelajaran dengan sebisa mungkin saya mengajarkan kepada saya menuntun mereka sebisa mungkin saya menggunakan media-media yang sederhana sehingga mereka akan mudah paham terhadap materi-materi yang sudah dipelajari. Harapan saya juga pemerintah bisa membantu dalam pembelian buku seperti itu. Jadi siswa-siswa tersebut bisa memegang satu buku. Oke. Jadi pada rencana Ibu inginnya itu mendapatkan pemerintah seperti itu. Pemerintah itu memberikan bantuan seperti itu, ya. Nah, tujuannya dari bantuan buku tersebut bisa memaksimalkan proses pembelajaran di kelas seperti itu, Bu, ya. Nah, kemudian, Bu, kira-kira dalam melakukan hal tersebut atau dukungan, ya, Bu, ya, dukungan dalam proses pembelajaran tersebut, kira-kira siapa saja yang bisa membantu, Bu? Yang bisa membantu, yang bisa mendukung dalam proses pembelajaran tentunya warga sekolah dan tak lupa pula orang tua wali dan juga masyarakat serta pemerintah. Jadi mereka lah yang akan mendukung proses pembelajaran bagaimana supaya pembelajaran dalam suatu pendidikan itu bisa maju seperti itu. Berarti, Bu, ya, dukungan itu bisa berkolaborasi antara warga sekolah, Bu, ya, seperti itu. Oke. Kemudian, Bu, untuk rencana yang tadi Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan Ibu mau memulainya, Bu? Rencana saya secepatnya, segera saya ingin memulai dan memperbaiki proses pembelajaran. Saya tidak menunggu-nunggu waktu kapan, kalau bisa besok pun saya akan melakukan aksi nyata di kelas untuk memperbaiki proses pembelajaran. Baiklah, Bu, kita sudah memasuki titik akhir dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan Ibu bisa berkomitmen melaksanakan rencana yang sudah Ibu jabarkan tadi, dan mudah-mudahan nanti juga kita bisa berbincang kembali lagi untuk melihat hasil dari rencana pelaksanaan yang Ibu sampaikan tadi, seperti itu. Nah, kemudian sebelum mengakhiri proses percakapan kita, apakah sudah cukup, Bu, atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, sudah cukup, Bu. Terima kasih atas tuntunannya, atas bimbingannya. Mudah-mudahan ke depannya
pembelajaran di sekolah saya, khususnya untuk saya dalam membimbing siswa itu bisa maksimal dan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan ada pada diri saya ketika saya menjadi guru di sekolah. Oke. Baik Bu, saya juga berterima kasih dengan Ibu karena Ibu sudah mau bercerita atas permasalahan-permasalahan dengan terbuka terhadap saya. Untuk pertemuan pada malam hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Kuku, apa kabarnya malam hari ini? Selamat malam juga Ibu Karida. Alhamdulillah malam hari ini sehat walafiat Bu. Gimana juga dengan kabar Ibu pada malam hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Baiklah Bu Kuku, saya minta waktunya sebentar pada malam hari ini pada rukol kedua. Kita mempelajari sesi coaching ya, yang mana saya menjadi coach dan Ibu Kukuh menjadi coachingnya. Kemudian di sini saya menggunakan metode coaching Tirta, yang mana yang pertama yaitu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Baik Bu. Baiklah Bu Kuku. Bagaimana dengan pembelajaran Bu Kuku di sekolah? Ada yang mau diceritakan pada malam hari ini? Baiklah Bu, jadi di sini ada permasalahan yang sedang saya hadapi ketika dalam pembelajaran, yaitu mendapati siswa yang pasif Bu dalam pembelajaran PAI khususnya. Jadi di kelas Ibu itu ada yang siswa yang pasif pada saat pelajaran PAI seperti itu ya. Nah, Ya, kemudian ya, kemudian apakah siswa tersebut beberapa siswa atau semua siswa? Ya, ini beberapa saja Bu. Beberapa saja ya. Ya, beberapa saja. Nah, saat mengikuti pelajaran Ibu, apa penyebab siswa itu pasif dalam mengikuti pelajaran? Jadi kalau menurut saya, kenapa mereka pasif? Sebenarnya mungkin ini Bu ya, karena memang saya belum pernah survei secara langsung atau bertanya langsung kenapa dia itu tidak aktif atau pasif tadi. Kemungkinan itu mereka awalnya itu tidak paham materi seperti itu, atau mungkin tidak paham dengan konsep dasarnya. Sehingga ketika awalnya dia sudah tidak paham, maka untuk melanjutkan ke depan dia akhirnya tidak bisa. Makanya akhirnya dia itu asik ngobrol sendiri atau malah melamun seperti itu. Kemudian apa tuh rencana Ibu Kukuh untuk kedepannya supaya siswa tersebut tidak menjadi pasif lagi? Ya. Jadi Bu ya, adapun rencana saya ketika mendapati siswa yang pasif tadi, kedepannya saya akan menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi
dengan tujuan bisa membangkitkan semangat peserta didik tadi yang pasif khususnya agar biar bisa lebih semangat lagi dalam belajar, Bu. Seperti itu. Ya, artinya Ibu Kuku akan mengubah metode-metode pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa-siswa semua aktif terlibat dalam pelajaran PAI tersebut ya Bu ya. Nah, Iya, jika dalam skala 1 sampai 10 Ibu tergolong skala berapa? iya. Kalau menurut saya, Bu, saya berada pada posisi skala 6, Bu ya. Karena ketika dalam pembelajaran tidak hanya ceramah saja ketika saya mengajar. Terkadang juga saya itu menggunakan pembelajaran yang modern seperti itu. Tapi itu tadi, karena belum maksimal, akhirnya masih saja ada siswa yang pasif seperti itu, Bu. Ya, artinya Ibu Kuku sudah jika sudah skala 6 artinya Ibu Kuku sudah bisa memperbaiki metode pembelajaran yang akan diajarkan di kelas ya. Dan kemudian Ibu Kuku juga sudah bisa mengkondusifkan siswa yang pasif tersebut dengan menggunakan metode-metode yang bervariasi seperti itu kan. Nah, kemudian untuk kedepannya nih, bagaimana rencana Ibu Kukuh, tanggung jawab Ibu Kukuh terhadap siswa yang pasif tersebut? Rencana tadi saya, Bu, jadi itu tadi, saya akan mengusahakan semaksimal saya dalam proses pembelajaran, memberikan yang terbaik, menggunakan metode-metode baru tadi, dengan tujuan agar mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran seperti itu. Jadi tidak hanya di sini seperti ini ya, karena di dalam kelas itu kan kalau di tempat saya itu terdapat apa namanya perbedaan asal, maksudnya seperti ini. Mayoritas itu memang anak pondok, Bu ya. Kemudian ada anak PP juga. Jadi yang pasif itu dominannya itu lebih ke anak PP yang kemungkinan besar dia itu mungkin ngajinya kurang kayak seperti itu. Jadi karena apa itu kan identik dengan pelajaran mengaji, maka ketika ketika disuruh membaca atau menghafal, nah jadi anak yang PP tadi itu dia cenderung diam seperti itu atau mungkin kurang merespon seperti itu. Nah, jadi yang akan saya lakukan, saya memaksimalkan pembelajaran saya menggunakan metode-metode baru yang mana seperti ini. Ketika ketika saya masuk kelas, jadi anak itu sudah penasaran, ibu ini mau pakai metode apa lagi ya kayak gitu. Jadi dia tidak bosan dengan metode-metode yang sudah saya ajarkan sebelumnya seperti itu. Dia tidak bisa menebak kayak gitu. Jadi dia penasaran dengan apa yang akan saya gunakan metode-metode baru tersebut kayak gitu. Seperti itu, Bu. Ya, salah satunya apa tuh metode yang paling menarik yang sudah diterapkan kepada siswa? Oke. Jadi kalau yang akan saya lakukan, Bu ya, untuk pembelajaran di kelas itu saya akan menggunakan number head together. Ya. Jadi number head together itu nanti saya akan membagi mereka satu kelas itu menjadi misalkan anaknya 30, itu menjadi 3 kelompok. Nah, kemudian dalam satu kelompok itu terdiri dari 10 orang yang mana dalam setiap siswa itu memiliki nomor misalkan 1 sampai 10. Jadi mereka itu memegang nomor masing-masing. Nah, Dek, Han, 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 dimatiin ya HP Ibu ya, datanya ya? Jangan dimatiin.
sinyalnya hilang Bu ini Bu. Halo Bu. Halo Bu. Terdengar Bu? Iya, itu jaringannya terputus Bu ini Bu. Ya, halo. Ya, dengar Bu ya. Saya ulangi ya Bu. Ya, jadi untuk Ya, metode pembelajaran yang ya ya, Bu, silakan. jadi untuk metode pembelajaran yang akan saya terapkan nanti itu rencananya saya akan pakai metode Numberhead Together, yang mana Numberhead Together itu nanti saya akan membagi mereka dalam beberapa kelompok. Misalkan satu kelas 30, itu akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompoknya itu 10 orang, yang mana setiap siswa itu memiliki nomor, nanti akan saya suruh berhitung mereka. Nah, di situ nanti mereka punya tanggung jawab atas nomor itu sendiri, seperti itu. Misalkan saya tunjuk kelompok 1 nomor 5. Nah, berarti saya menyuruh mereka yang mendapat yang saya tunjuk tadi, misalkan nomor 5, kelompok 1. Berarti yang nomor 5 tadi itulah yang menjelaskan materi. Jadi kenapa saya gunakan itu? Tujuannya agar mereka itu aktif tadi, saya punya tanggung jawab sendiri kayak gitu. Dan mereka itu masing-masing punya tanggung jawab dan harus harus menjawab apa yang saya tanya, sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya seperti itu. Bukan perwakilan, bukan. Ini per kepala punya tanggung jawab seperti itu. Seperti itu, Bu, yang akan saya terapkan nanti. Ya, Bu Kuku, mudah-mudahan ke depannya penerapan yang akan Ibu metode-metode pembelajaran yang akan Ibu Kuku terapkan di kelas mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan harapan kedepannya itu semua siswa bisa aktif ya Bu ya, dan Iya, Pak. Iya, mudah-mudahan Bu. proses pembelajaran juga bisa berjalan dengan maksimal. Baiklah, terima kasih Bu Kuku. Malam ini kita sudah berbincang-bincang, sudah bercerita. Ya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain waktu, bisa berbincang-bincang kembali. Kita membicarakan tentang pembelajaran, kita sharing tentang proses pembelajaran ketika di kelas. Baiklah, Ibu Kuku, cukup sampai di sini dari saya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bu.
Sinyalnya hilang tadi Bu. Itu nih. Ibu Pupu sama Ibu Faridatul apakah sudah selesai? Sudah selesai Bu. Oke, sudah mengisi refleksi. Oh, belum Bu. Silakan mengisi refleksi seperti yang kemarin ya. Kalau kemarin formatnya sudah ada ya. Refleksi latihan coaching. Sekarang refleksi praktik coaching. Ya, saya share screen dulu. Silahkan Bu Pupu terlebih dahulu. Oke. Setelah Bu Pupu dengan Bu Faridatul mengisi refleksi praktik coaching, kemudian ditambahkan dengan refleksi kompetensi sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah ya. Sudah terbaca ininya, share screen-nya? Belum Bu. Ini ada? Sudah Bu. Oke. Untuk refleksinya itu kan di file Word ya, yang seperti yang diunggah di WhatsApp group ya. Bagaimana Bu Pupu, Bu Faridatul, ada kendala? Untuk yang refleksi kompetensi kepala sekolah itu isinya di mana Bu? Ditambahkan saja ini, linknya ditambahkan aja, halamannya ditambahkan aja di refleksi praktik coaching ya, di Word ya. Oh, di bawahnya Bu ya? Iya, di bawahnya aja, nggak apa-apa. Biar nggak ribet, nggak susah ya. Baik Oke. Bu. Kalau sudah, Ada 3 nanti silakan masuk ke, ya. Kalau sudah nanti silakan masuk ke green room ya. Oh iya Bu. Adik. Bu Farida sudah punya korbannya belum untuk yang refleksi coachingnya? Apa Bu Pupu? Yang ada di WA ini ya? Iya. Oke. Mau Iya saya Bu. isi dulu. Refleksi.
Bisa minta Iya, tolong kirim nggak? Kok nggak bisa dibuka ini? Di chat room ya? iya Bu. Iya, iya. Nanti bisa disimpan nggak kalau di chat room itu? Gimana Bu? Sampai buka Kalau WA di nggak chat Bu? room bisa disimpan nggak? Nggak Buka. ada. Sampai buka WA nggak? Buka. Kalau buka WA tak kirim WA ya. Heeh, coba. Jaringan error ya. Jaringannya kok elek nih sih. Oke, sama ayah ya. Nggak bisa buka WA web. Bisa nggak Mbak? Muter-muter. Iki, coba lihat. Coba tak kirim ke sini ya, ke apa namanya? Ke chat ini. Tapi nak ngirim yang chat ke piye iki, Mbak? Tak boleh. Hmm. Nganu nek ngirim lewat chat ning rom iku kepiye carane ya? Ngeblok ya, Mbak ya? Iku kayaknya nggak iso kan nek file kan? Apa iso? Bisa nggak, Mbak? Nggak enek titik tiga nih marahin gitu.
Iya, iya. Yuk, silakan. Heeh. Iki, saya pikir baru mau masuk WA. Hah? Sebenarnya saya begini error. Error bersahabatnya. Bukan apa jenisnya tak nggak bisa. Tuku eksis iki. Aku iku malahan mau daftar paket darurat Telkom. Ngisi Telkomsel loh. Ibu Tapi ternyata Kuku Telkomsel dan pada Ibu wae. Karidatul masuk dulu di main room ya. Eksis apa ya sinyalnya ya? Oke, kembali ke main room ya. Belum selesai, Bu. Halo. Bu Ini Kuku dan belum. Ibu Karidatul sudah apa Oh ya sambil Bu. jalan ya? Sambil jalan ya. Oke, masuk dulu di main room ya. Untuk refleksinya dikirim di mana nanti, Bu, ya? Ya, nanti kita bahas di main room ya. Oh iya. Baik, Bu. Ya Bu.